students, welcome back in Maths lesson. Video ini merupakan video lanjutan dari video yang sebelumnya. Di video ini, saya akan memberikan materi mengenai penyajian data, yaitu khususnya diagram batang dan diagram lingkaran. Tapi sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share, oke? Apakah diagram batang itu? Diagram batang adalah grafik yang mewakili data dalam bentuk persegi panjang vertikal atau horizontal. Diagram ini umumnya digunakan untuk menggambarkan kinerja objek pencarian selama periode waktu tertentu. Bagaimana sih langkah-langkah dalam menggambar diagram batang? Yang pertama, atur sumbu secara horizontal atau mendatar dan vertikal atau tegak. Untuk grafik batang vertikal, tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama tersebut pada sumbu vertikal. Sedangkan untuk grafik batang horizontal, tulis nilai atau nama data pada sumbu vertikal dan tulis frekuensi masing-masing nilai atau nama tersebut pada sumbu horizontal dan buatlah label pada kedua sumbu tersebut. Kemudian, buat persegi panjang yang cocok dengan nilai atau nama setiap data dengan frekuensinya. Dan yang terakhir, beri nama diagram balok atau diagram batang tersebut berdasarkan data yang tersedia. Jadi kita lihat bagaimana sih perbedaan diagram batang vertikal atau tegak dengan diagram batang horizontal atau mendatar. Nah, untuk grafik batang vertikal, tadi saya sudah jelaskan, tulis nilai atau nama data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau nama tersebut pada sumbu vertikal. Kita lihat. Jadi yang dikatakan nilai atau nama data itu pada sumbu horizontal. Nah, inilah dia sumbu horizontal itu kan sumbu yang mendatar. Kemudian biasanya frekuensinya itu atau jumlah dari sebuah data tersebut biasanya pada sumbu vertikal. Sebaliknya, untuk diagram batang horizontal, tulis nilai atau nama data pada sumbu vertikal atau tulis frekuensi masing-masing nilai atau nama tersebut pada sumbu horizontal. Jadi kebalikannya, kalau tadi pada diagram batang tegak, frekuensinya itu pada sumbu vertikal, sedangkan di sini frekuensinya itu pada sumbu horizontal. Jadi letaknya seperti ini, sedangkan nama datanya itu pada sumbu vertikal. Jadi dia kebalikannya. Nah, kemudian untuk apa sih pembuatan diagram batang tersebut? Tujuan pembuatan menggunakan diagram ini adalah guna memudahkan pembaca untuk melihat data dengan cara yang lebih sederhana. Selain itu, biasanya digunakan untuk menggambarkan kinerja objek penelitian selama interval waktu tertentu. Agar kalian lebih memahami, kita lihat contohnya. Setelah pelaksanaan sensus penduduk di suatu kelurahan, maka diketahui jumlah warga dalam setiap RT adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat datanya sebagai berikut. Kemudian kita ingin membuatnya ke dalam diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Bagaimana sih bentuknya? Nah, jadi dari data ini kalau kita ubah ke dalam diagram batang vertikal, inilah bentuknya. Di mana jenis RT-nya itu pada sumbu mendatar atau sumbu horizontal dan jumlahnya atau frekuensinya atau banyak jiwanya adalah sumbu vertikal. Kemudian untuk diagram batang horizontal, frekuensinya itu atau jumlah jiwanya itu terdapat pada sumbu mendatarnya, sedangkan jenis dari RT-nya atau nama RT-nya itu pada sumbu vertikal. Jadi inilah perbedaannya. Lanjut kita masuk ke diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menunjukkan data atau hasil angka-angka dalam bentuk lingkaran. Namanya saja sudah diagram lingkaran, pastilah bentuknya lingkaran. Dalam pelajaran matematika, grafiknya sering digunakan untuk menampilkan persentase, mendapatkan statistik, dan sebagainya. Ada beberapa jenis diagram lingkaran penyajiannya, yaitu yang pertama bisa dengan diagram normal, yang kedua itu dalam bentuk persen, yang ketiga itu dalam bentuk derajat. Nah, pertama kita lihat rumus diagram normalnya. Untuk lingkaran normal dalam bentuk angka, Anda dapat menghitungnya sesuai dengan rumus umum untuk diagram biasa tersebut. Rumusnya itu data yang ditanyakan akan sama dengan total data dikurang data yang diketahui secara total.
Contohnya, suatu kelas memiliki total 42 siswa dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. Ketika banyak siswa berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti yang ditunjukkan pada diagram lingkaran di atas, berapa banyak siswa yang tidak melakukan kegiatan ekstrakurikuler? Jadi kalau kita lihat, inilah diagramnya. Jadi pertanyaannya adalah berapa banyak siswa yang tidak melakukan kegiatan ekstrakurikuler, di mana diketahui total siswanya ada 42 siswa. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus yang saya jelaskan, yaitu pertama tuliskan yang diketahui, total siswanya tadi 42, siswa yang mengikuti ekskulnya basket ada 10 siswa, bola ada 5 siswa, dan silat ada 10 siswa. Jadi caranya itu dengan total siswa dikurangkan dengan jumlah dari yang diketahui. Kalau ini semua kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 25 siswa. Dengan begitu, 42 dikurang 25 sama dengan 17 siswa. Jadi, siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler ada sebanyak 17 siswa. Lanjut untuk bentuk yang kedua, yaitu diagram dalam derajat. Untuk rumus diagram lingkaran, kita perlu mengetahui angka yang diperlukan. Yang pertama adalah mengetahui jumlah derajat dan kemudian membaginya dengan 360. Rumusnya itu, nilai yang diperlukan sama dengan nilai sudut per 360 dikali nilai totalnya. Contohnya, sebuah sekolah memiliki 1.260 siswa. Di sekolah ini, siswa harus menghadiri kegiatan ekstrakurikuler. Setiap siswa mengambil program ekstrakurikuler dibentuk menjadi diagram lingkaran dalam bentuk derajat sebagai berikut. Pertanyaannya, berapa banyak siswa yang mengikuti ekskul musik? Diketahui basket 130 derajat, bola 100 derajat, silat 80 derajat. Pertama, kita cari derajat dari ekskul musik. Bagaimana caranya? Caranya 360 dikurangi dari total yang diketahui, yaitu 130 ditambah 100 ditambah 80, menghasilkan 310. Jadi 360 dikurang 310 sama dengan 50 derajat. Nah, pertanyaannya, kenapa ada 360? Karena satu lingkaran penuh itu jumlah derajatnya adalah 360. Setelah kita sudah mendapat jumlah derajat dari ekskul musik, kemudian kita masukkan ke rumusnya, yaitu jumlah derajat dari musik per 360 dikali total siswanya. Jadi 50 derajat per 360 dikali 1.260. Dengan begitu kita dapat sebanyak 175 siswa yang melakukan musik ekstrakurikuler. Bentuk yang terakhir itu diagram dalam persentase. Diagram ini dalam bentuk persentase adalah hal biasa. Ketika ditanya jumlah digit, pertama cari persentase dari data itu, lalu kalikan dengan jumlah total digit dan bagi dengan 100%. Rumusnya itu nilai yang ditanya sama dengan nilai persentase per 100% kali nilai total. Contohnya adalah, diketahui dari total barang dagangan yang dijual oleh pedagang adalah 300. Pertanyaannya, berapa banyak item pakaian untuk anak-anak yang dijual untuk penjual pakaian? Nah, kalau kita lihat pada diagramnya, tadi katanya total seluruhnya penjualan adalah 300. Kemudian yang ditanya adalah berapa banyak pakaian yang dijual untuk baju anak-anak. Caranya, pertama kita mencari dulu persenan pada baju anak-anak. Tadi kan, karena dia dalam bentuk persen, maka total seluruhnya itu adalah 100%, kemudian dikurangkan dengan yang diketahui. Maka 100% dikurang 78, jadi kita dapat total untuk baju anak-anak persenannya 22%. Dari situ kita tinggal masukin ke rumusnya, 22% dibagi 100% dikali 300. Maka total baju anak-anak yang dijual oleh pedagang tersebut sebanyak 66 buah. Mudah ya? Nah, sekian materi kita hari ini. Saya harap kalian bisa memahaminya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, and share. Thank you for watching and goodbye.